Nah, di talk show kali ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kami yang juga telah hadir dan bergabung secara virtual dan mengangkat tema pengasuhan dengan cinta, mencegah anak menjadi pelaku bullying. Berbicara tentang bullying, ini adalah salah satu topik yang sangat penting untuk kita angkat terus karena perundungan atau bullying masih banyak terjadi, bukan hanya di lingkungan sekitar, tapi juga di sekolah, bahkan tindakan perundungan itu juga banyak terjadi di dunia maya. Kita akan berbincang dengan dua narasumber kami dari Wahana Visi Indonesia, karena talkshow kita kali ini juga merupakan kolaborasi dari Kido dan juga Wahana Visi Indonesia. Aku mau langsung say hi dengan dua narasumber kita nih. Telah bergabung bersama kita Ibu Emy Lucy Smith. Selamat pagi Ibu Emy. Selamat pagi Mbak Selvi. Dan juga sehat Ibu Emy, senang sekali. Bu Emy gimana kabarnya? Sehat-sehat Mbak. Dan juga kita nggak cuma berduaan aja nih Bu Emy, karena udah bergabung juga sama kita Pak Anil Dawan. Selamat pagi Bapak Anil. Halo, selamat pagi Mbak Selvi dan Bu Emy. Dan semua rekan-rekan semuanya, salam sehat. Salam sehat Bapak Anil. Wah, ini semangat sekali nih Pak Anil. Meskipun kita berjauhan, sepertinya kita semua sangat bersemangat nih pagi hari ini. Dan sebelum mungkin kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Emy dan juga Pak Anil, aku mau menginformasikan rekan-rekan kita, Mama dan Papa semua yang menyaksikan tayangan ini, punya pertanyaan seputar pengasuhan dengan cinta ataupun ingin berbagi pengalaman atau ketakutan berkaitan dengan kasus perundungan atau bullying, bisa memasukkan pertanyaannya atau ceritanya di kolom komen di tayangan YouTube ini ya. Dan mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada baiknya kita berkenalan lebih jauh dengan Wahana Visi Indonesia. Dan kita boleh menyaksikan tayangan video dulu ya, untuk sama-sama mengenal Wahana Visi Indonesia lewat tayangan video berikut ini. Kami percaya mimpi di hati kita bukan sebuah kebetulan. Mimpi itu ada supaya kita menemukan makna. Bagi kami, tidak ada yang lebih indah daripada bekerja sambil membuat perubahan untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Anak Indonesia, disitulah hati kami berada. Hari di mana kami bertemu mereka adalah hari di mana kami tahu bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil, asalkan kita mau mengusahakannya. Dimulai dari perubahan kecil, ketika semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan. Ketika mereka bisa hidup tanpa rasa takut, tumbuh dalam rasa aman dan dicintai. Mereka yang bisa sejahtera karena keluarganya sejahtera. Mereka yang bisa tumbuh sehat dan berkembang sesuai usianya. Sekecil apapun kasih yang kita berikan, sesungguhnya itu tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga harapan. Visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya. Doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya. Wahana Visi Indonesia. Lakukan pengembangan transformatif. Pengembangan transformatif ini adalah kita bekerja bersama dengan orang-orang miskin dan tertindas, dan kita fokus kepada anak-anak. Karena sebagai yayasan kemanusiaan, kami berfokus kepada anak dan memiliki visi bahwa setiap anak itu supaya hidup utuh sepenuhnya. Dan kami merajut kerjasama dengan semua lembaga pemerintah, baik swasta maupun semua stakeholder,
yang mau bekerja sama untuk melakukan perubahan tadi, perubahan transformatif teman-teman. Dan makanya Wahana Visi Indonesia ada cukup lama di satu daerah. Jadi kita tidak memberikan semacam bantuan lalu pergi begitu, tidak, tetapi kami ada di situ cukup lama, antara 10 sampai 15 tahun. Di daerah-daerah yang termiskin, di daerah-daerah yang ada di wilayah-wilayah di Indonesia, ada di Nias sampai di Papua. Dan kami tidak memandang menolong orang, tidak memandang latar belakang, suku, agama, ras, dan kelompok, golongan. Karena supaya setiap anak tadi, supaya hidup seutuhnya itu tadi. Dan doa kami supaya semua pihak mau punya hati untuk bekerja sama. Kurang lebih begitu. Dan saya dan Mbak Emi ini adalah Mbak Emi di bagian Child Protection, saya di bagian Faith and Development, memastikan bahwa perlindungan anak dilakukan di daerah-daerah area layanan yang kami dampingi. Itu Mbak Selvi. Baik, Pak Anil. Dari Bu Eni mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu? Sedikit tambahan aja Mbak Selvi, kalau kita itu ada di 14 provinsi ya, di 52 kabupaten kota gitu. Dan kita ada 4 sektor yang kita fokuskan gitu. Kalau tadi Pak Anil udah bilang saya dari perlindungan anak, ada juga sektor-sektor lain yaitu kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi keluarga. Itu aja sih Mbak, tambahannya sedikit. Baik, terima kasih banyak Pak Anil untuk penjelasannya. Semoga sesi talk show kita kali ini juga bisa satu jalan dengan misi dari Wahana Visi Indonesia, menebar manfaat dan juga pastinya menebar cinta kasih. Dan sebelum kita mulai masuk ke topik perundungan atau bullying di Indonesia, nah mungkin Pak Anil atau Bu Emi ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan pengasuhan dengan cinta. Ya. Silakan Pak Anil. Oke, ya, terima kasih. Jadi pengasuhan dengan cinta ini sebetulnya adalah dari satu concern tadi. PVI sekali lagi berkonsen kepada bagaimana anak bisa hidup dalam lingkungan yang aman. Dan dalam lingkungan yang aman itu kami coba melakukan sebuah survei sebetulnya. Dan survei itu kita lakukan cukup banyak karena melibatkan di sini ada survei itu dilakukan kepada 600.000 ya, banyak sekali ya, 600.000 anak dan orang tua kita tanya dari berbagai negara. Dalam pertanyaan itu ada satu ungkapan dari seorang anak di Mali ya, waktu itu dia bilang gini, dapatkah Anda mengajarkan kepada orang tua kami bagaimana supaya kami dapat diasuh dengan cinta? Pada waktu itu, ungkapan itu menggetarkan kami ya, menggetarkan kami. Karena pertanyaan jawaban anak-anak itu ternyata sama dengan jawaban orang tua ketika survei suara orang tua juga untuk mendengar suara anak tadi. Bahwa orang tua mengatakan begini, dapatkah Anda membantu kami untuk mengajari anak kami dengan cinta? Jadi klop lah. Makanya kami coba kembangkan sebuah modul untuk mendukung dan memperlengkapi keluarga ini. Bagaimana keluarga ini bisa menciptakan lingkungan yang aman, yang ramah dalam mengasuh dan menumbuhkan kesejahteraan anak, well-being secara holistik ya, bukan hanya fisik ya, tapi juga psikis, spiritual, dan dalam pengasuhan ini. Itu yang kita lakukan di dalam PDC ini. Baik. Oke, nah ini sangat menarik. Jadi mungkin ada kaitannya juga dengan mungkin fakta atau alasan yang terjadi dari bullying juga sebenarnya mungkin ada pengaruh dari pola pengasuhan ya. Nah, tampaknya ini juga nanti akan kita bahas sama-sama. Tapi sebelum ke situ, sejauh ini gimana sih Bu Emi fakta bullying yang terjadi di Indonesia mungkin secara penelitian yang telah dilakukan? Ya. Jadi pemerintah ya pada tahun 2018 itu melakukan survei, namanya Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja ya, singkatannya agak rumit ya, SNPAR gitu ya, Pengalaman Hidup PHAR di tahun 2018. Jadi KPPA, Bappenas gitu ya mengadakan penelitian ini, dan memang seperti yang ditanyakan Mbak Selvi tadi, memang memprihatinkan ya Mbak ya, kondisinya gitu. Kalau misalnya penelitian itu memang betul dan
bisa kita percaya ya bahwa 3 di antara 4 anak itu melaporkan bahwa pelaku kekerasan itu adalah temannya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada 4 anak gitu ya berdiri gitu, 3 anak di antaranya bilang bahwa yang melakukan kekerasan terhadap mereka itu adalah temannya sendiri gitu. Dan tidak hanya kekerasan emosional ya, tapi juga kekerasan fisik. Jadi kekerasan fisik itu angkanya kira-kira mirip seperti itu. Jadi pelakunya sebagian besar itu adalah anak-anak. Dan ini karena anak-anak sebelum pandemi itu juga sebagian besar hidupnya di sekolah gitu ya. Jadi memang sebagian besar itu dilakukan oleh teman-temannya di sekolah gitu. Jadi ini juga salah satu faktor yang selain Pak Anil sampaikan tadi gitu ya, yang mendorong kita juga untuk bagaimana orang tua ini bisa mengasuh tidak hanya agar anaknya tidak menjadi korban dari kekerasan, korban dari bullying, tapi bagaimana juga agar anak-anak kita ini kemudian tidak menjadi pelaku bullying. Jadi kita juga ingin menghentikan kekerasan ini dari sumbernya, dari pelakunya gitu, Mbak. Karena anak-anak ini kan adalah juga anak-anak kita ya gitu. Mereka pelaku-pelaku bullying ini, pelaku-pelaku kekerasan ini kan bukan anak-anak yang tiba-tiba jatuh dari langit kemudian melakukan kekerasan kan, tapi dia adalah anak-anak kita yang sejak awal, sejak bayi itu kita asuh gitu. Oleh karena itu kita concern banget supaya para pelaku-pelaku ini mulai dari anak itu bisa kita cegah gitu. Oke, baik. Nah, mungkin ada kaitannya juga dengan penjelasan dari Pak Anil tadi di awal. Kenapa pada akhirnya bullying ini bisa terjadi gitu? Apa strategi atau apa sih sebenarnya yang ditemukan di lapangan oleh baik Bu Emy maupun Pak Anil ataupun rekan-rekan dari Wahana Vis Indonesia? Dari apa sebenarnya sumber atau penyebab utama bullying terjadi? Iya. Ya, kalau saya lihat Mbak Selvin, sebetulnya penyebab dari bullying itu, kalau saya itu adalah produk dari pengasuhan yang salah. Produk dari pengasuhan yang salah. Sekali lagi kan bullying sendiri itu kan merujuk pada tindakan atau dorongan untuk memaksa ya atau mengintimidasi orang lain. Nah, tindakan ini sebetulnya akarnya dari mana ya? Itu diciptakan oleh kebiasaan. Ya, kebiasaan yang terjadi di pola pengasuhan di rumah karena ada ketidakseimbangan secara sosial dan itu kadang melibatkan kekuatan secara fisik ya. Dan tadi kalau saya merefer kepada pengasuhan berarti itu adalah produk pengasuhan yang salah yang membuat relasi sosial tadi antara orang tua dan anak, dan itu ada yang menjadi semacam korban. Nah, biasanya ketika orang tidak bisa memutus mata rantai daripada tanda-tanda luka yang dia alami ketika dia diasuh, ini dia ingin membutuhkan, dia mencari korban karena dia tidak bisa melawan kan. Misalkan dia mengalami bullying di rumahnya oleh orang tuanya sendiri misalkan ya. Tetapi karena dia tidak bisa melawan karena ketidakseimbangan secara kuasa tadi, relasi tadi, maka yang dia lakukan adalah dia mencari semacam pelampiasan untuk mengekspresikan luka-lukanya tadi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentunya dia akan mencari orang-orang yang lebih lemah daripada dia. Dan itu yang kalau saya runut atau saya lihat itu kira-kira seperti itu. Jadi orang tua harus aware dengan pola pengasuhan di rumah karena produk pengasuhan yang salah itu akan jadinya adalah salah satunya adalah bullying ini. Itu kurang lebih seperti itu kalau saya perhatikan, Pak. Baik, jadi memang pola pengasuhan ini bisa dibilang memiliki peran yang sangat besar ya, Pak ya. Iya. Dan juga apalagi pelaku bullying, maksudnya dalam tanda kutip si anak yang tumbuh besar dari pola pengasuhan yang salah ini akhirnya mungkin bertemu dengan rekan-rekannya juga yang punya rasa sakit hati yang sama dari apa yang terjadi dengannya, karena biasanya pelaku perundungan itu juga melakukannya secara berkelompok dan akhirnya mencari yang lebih, bisa dibilang lebih lemah, lebih kecil, lebih inferior gitu. Nah mungkin dari Bu Emy ada yang ingin ditambahkan nih Bu Emy terkait dengan pola pengasuhan? Iya Mbak, terima kasih. Jadi menyambung yang disampaikan Pak Anil tadi bahwa memang pola pengasuhan itu ada
beberapa gitu ya Mbak, ada yang pola pengasuhan yang permisif, dia lebih membiarkan saja anaknya mau bagaimana gitu, agak kurang perhatian. Ada yang pola pengasuhannya otoriter gitu, yang memaksa, mengontrol dengan kuat, nggak kasih pilihan sama anak gitu. Ada juga yang demokratis gitu. Jadi artinya dia tegas gitu, tapi tidak keras, tapi kemudian juga memberi perhatian hangat begitu ya. Nah, kalau dari beberapa hasil penelitian, memang anak-anak bullying ini itu tadi kalau Pak Anil bilang produk ya. Anak-anak itu bukan produk, tapi anak-anak itu memang lahir dari pola pengasuhan yang otoriter gitu. Jadi ketika orang tuanya keras, cenderung menggunakan kekerasan gitu ya, mengontrol banget, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak jangannya gitu ya. Kemudian keputusan semua ada di tangan orang tua gitu. Anak juga tidak diajak untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah dia seperti itu ya. Nah itu yang membuat anak kemudian juga berpikir, misalnya dia sering mengalami kekerasan di rumah gitu, kemudian dia berpikir bahwa oh kekerasan ini normal ya, oh aku juga mengalaminya setiap hari gitu. Jadi kalau ada temanku yang salah sedikit atau aneh sedikit menurut pandangan anak itu, boleh dong aku juga melakukan kekerasan terhadap dia gitu. Jadi karena dia sehari-hari sudah menganggap itu normal, jadi kemudian dia akan melakukan itu dan menganggap itu sebagai hal yang normal. Dan juga tadi menyambung yang disampaikan Pak Anil bahwa ini terkait dengan relasi gitu. Ketika di rumah dia ada relasi kuasa yang nggak seimbang, misalnya antara orang tua dan anaknya, di mana anaknya yang powerless gitu, dan ketika di sekolah dia juga melihat, oh aku kayaknya lebih kuat nih daripada anak ini, dia merasa lebih punya power, kemudian dia melakukan bullying itu terhadap anak yang lebih lemah gitu. Jadi memang pola pengasuhan otoriter ini ya, menurut hasil penelitian yang kemudian lebih banyak membuat anak-anak juga akhirnya melakukan kekerasan kepada teman-teman. Oke, baik Bu Emi. Terima kasih untuk penjelasannya nih Bu Emi. Nah berarti kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan supaya bullying ini tidak terjadi Bu Emi? Mungkin silakan Bu Emi duluan mungkin. Ya, jadi bullying ini kan sebenarnya melibatkan banyak pihak juga ya Mbak ya. Ketika anak melakukan bullying itu setidaknya kalau kita belajar dari teorinya Bronfenbrenner gitu ya. Ini misalnya ada anak gitu, kemudian di lingkungan sekitarnya itu yang paling dekat misalnya ada orang tua, kemudian lingkungan yang lebih jauh lagi itu ada sekolah gitu ya. Misalnya kita di situ dulu misalnya seperti itu. Nah artinya di level anak ini sendiri dan di level teman-temannya itu juga perlu ada intervensi begitu ya Mbak ya. Kemudian di level orang tuanya itu perlu ada intervensi dan di lingkungan sekolahnya. Misalnya di lingkungan anak-anak sendiri, kenapa anak-anak sendiri ini semacam meniru begitu ya perilaku temannya untuk melakukan bullying? Karena kadang-kadang kalau misalnya anak-anak ini ingin masuk pada kelompok tertentu gitu, dan kadang-kadang kalau dia ingin membuktikan bahwa dia bisa misalnya gitu dan diterima di kelompok ini, nah kadang-kadang mereka kemudian dalam rangka membuktikan itu mereka kemudian melakukan kekerasan sehingga dia diterima di kelompok itu. Jadi dia tidak menjadi anak yang sendiri begitu ya, tapi ikut di dalam kelompok gitu. Kemudian di level orang tua, tadi seperti disampaikan, pola pengasuhan itu banyak sekali berpengaruh. Kemudian di lingkungan sekolah juga. Kalau misalnya di lingkungan sekolah itu sendiri banyak perilaku bullying yang dilakukan, tapi kemudian sekolah itu tidak melakukan apa-apa, begitu pembiaran terhadap perilaku-perilaku ini, dan juga misalnya dicontohkan di sekolah juga, misalnya perilaku orang dewasa, entah guru, entah pegawai sekolah yang lainnya, juga melakukan kekerasan, gitu, itu akan semakin memperberat situasinya, gitu. Jadi memang di semua level ini ya, paling nggak yang dekat dengan anak ini, itu kemudian perlu ada intervensi. Di anak-anak misalnya, itu perlu ada peningkatan life skill mereka. Mereka ditingkatkan juga rasa percaya dirinya. Dan di samping itu juga tidak sampai overconfidence, merasa lebih powerful begitu ya. Jadi mereka juga diajari kalau misalnya mereka mengalami kekerasan, mereka harus melaporkan ke siapa begitu ya. Dan apa-apa yang sebenarnya nggak boleh
dia terima. Artinya kalau misalnya teman-teman yang melakukan sesuatu, dia juga bisa bereaksi untuk itu misalnya. Dan kemudian di level orang tua, ya yang seperti kami lakukan ini, melakukan pelatihan-pelatihan pengasuhan dengan cinta, begitu, itu bisa membantu orang tua juga gitu ya. Karena sebenarnya ketika orang tua melakukan kekerasan itu kadang-kadang itu sebenarnya bukan maksudnya dia untuk melakukan kekerasan terhadap anak gitu. Kadang-kadang dari berbagai pelatihan yang saya lakukan gitu ya, orang tua ini nggak tahu gimana sih caranya mengasuh anak tanpa kekerasan gitu. Jadi dengan pelatihan-pelatihan seperti ini kita ajari bagaimana caranya mengasuh anak tanpa kekerasan. Kemudian mereka sadar, oh ternyata bisa ya melakukan pengasuhan tanpa kekerasan. Ini terutama untuk daerah-daerah timur ya Mbak ya, Indonesia bagian timur, di mana mereka kalau mau ikut pelatihan itu aja tuh nggak mau loh Mbak. Susah sekali untuk diikut, misalnya kita mau ngadain pelatihan gitu, karena mereka percaya nggak mungkin Bu, katanya kita bisa mengasuh anak tanpa kekerasan, itu tidak mungkin. Karena itu memang sudah budaya kami. Kami dari orang tua kami zaman dulu tuh kalau diasuh itu pasti dengan kekerasan. Jadi nggak mungkin kami bisa mengasuh tanpa kekerasan gitu. Okay. Itu masih sampai. Mungkin dipikirnya juga yang lebih efektif itu yang menggunakan kekerasan. Ya, bisa jadi betul. begitu. Betul. Mereka pikir begitu. Nah di hari pertama itu mereka juga masih ogah-ogahan gitu ya. Tapi setelah kita pelan-pelan kita latih gitu, di hari terakhir mereka bersaksi gitu ya, oh ternyata bisa ya Bu ya kita melakukan pengasuhan tanpa kekerasan. Bahkan ada yang kemudian sudah tersadar, mereka bilang Bu, katanya nanti di bulan Mei katanya kami sekeluarga akan berkumpul nih, anak-anak saya akan kumpul katanya. Saya akan minta maaf sama anak saya karena dulu saya melakukan kekerasan terhadap dia. Dan saya lihat sekarang dia itu melakukan kekerasan kepada cucu saya, Bu. Saya nggak mau nih cucu saya diasuh dengan kekerasan, katanya gitu. Jadi dia nggak rela cucunya diasuh dengan kekerasan, sementara dia dulu memperlakukan anaknya dengan kekerasan gitu. Saya mau minta maaf, katanya. Oh bagus, aku bilang gitu kan. Nah jadi di tingkat orang tua nih sebenarnya mereka nggak tahu gitu, how sih sebenarnya gitu. Nah kemudian sama di tingkat sekolah juga, sebagian besar guru-guru juga ya puji Tuhan sekarang sudah lebih banyak pelatihan-pelatihan ya bagaimana positif disiplin, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan gitu. Dan saya percaya ke depan akan menjadi lebih baik lah dunia ini buat anak-anak yang untuk kekerasan bisa berkurang gitu. Ya. Dan yang terakhir itu sebenarnya dari pemerintah sendiri ya Mbak, dan pemerintah sendiri kan juga sudah ada Permendikbud juga ya terkait bagaimana supaya satuan-satuan sekolah ini tidak melakukan kekerasan gitu. Nah ini yang sebenarnya kita galakkan, kita isi gitu supaya angka-angka kekerasan ini semakin lama semakin berkurang. Dan terutama anak-anak yang melakukan kekerasan ini juga semakin berkurang karena apa? Karena anak-anak ini kan akan menjadi besar, akan menjadi dewasa. Kalau tidak diputus dari sekarang mereka melakukan kekerasan, mereka akan menjadi pribadi dewasa yang juga akan melakukan kekerasan. Jadi anak-anak ini harus kita bantu supaya mereka tidak terus menjadi pribadi dewasa yang kemudian melakukan kekerasan juga. Gitu sih. Jadi kalau ini nggak diputus, jadi rantai kekerasannya itu terus saja nggak putus-putus gitu Mbak. Jadi dari orang tua ke anak, anak ke cucu gitu-gitu dan nggak kelar-kelar gitu. Betul, dan jika mata rantainya tidak terputus pun perilaku kekerasan yang terjadi di sekitarnya akan terus dianggap normal. Jadi menormalisasi bentuk kekerasan yang terjadi baik di sekolah, pendidikan maupun di rumah. Dan puji Tuhan dengan adanya pengasuhan dengan cinta ini, tadi juga saya mengaitkannya dengan penjelasan Pak Anil, bisa dibilang ini merupakan sebuah langkah yang holistik gitu, komprehensif. Jadi memang tidak hanya menyentuh satu sisi saja, tapi banyak aspek, baik dari keluarga, lingkungan, teman, dan akan terus menerus ke generasi selanjutnya. Dari Pak Anil, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Anil? Jadi saya baru saja memfasilitasi satu pertemuan anak yang dihadiri mungkin kurang lebih hampir 100 anak di Kalimantan Selatan. Waktu pembagian kelompok, kita minta mereka sharing, ternyata banyak sekali anak yang menjadi korban bullying. Dan mereka seperti tidak bisa melakukan apa-apa, dan tanda-tandanya ada, gejalanya dia murung, dia tidak percaya diri, dan memang seperti ada kemarahan yang dia tahan. Nah, kembali saya tadi bicara tentang pengalaman ya, pengalaman orang itu harus punya pengalaman, bukan hanya mencintai orang lain, tapi juga
bagaimana dicintai. Nah, kadang anak-anak yang menjadi pelaku bullying ini, mereka tidak punya pengalaman dicintai. Mereka tidak punya pengalaman dicintai, jadi kadang-kadang mereka berpikir bahwa ketika mereka tidak merasa dicintai, mereka tidak bisa menahan apa yang mereka harus berikan karena mereka tidak mengalami itu. Padahal ketika mereka mendapatkan pengalaman untuk disayangi, dikasihi oleh orang tuanya, mereka menerima cinta kan, tangki cinta mereka itu penuh. Maka ketika itu mereka mampu menemukan kualitas kebaikan pada diri orang lain. Pun bagi orang-orang yang lemah, yang lebih lemah dari dia. Jadi tidak akan dijadikan korban bully, tetapi justru akan ditolong atau dilindungi. Nah, kenapa saya tadi mengatakan pengalaman ini penting? Saya berpikir bahwa begini, karena ini seperti orang menyembunyikan kotoran dan menyapunya ditaruh di bawah karpet. Kadang ini tidak terkuak, pelaku bullying maupun korban bullying ini. Nah, yang ada adalah tadi prestasi belajar yang turun, lalu dia mungkin takut kepada lingkungan di mana dia nggak merasa secure begitu ya. Nah, maka tadi menurut saya harus ada identifikasi relasi. Di sekolah atau di grup-grup kelompok di mana anak itu berkumpul, saya kira harus ada semacam support group discussion gitu ya. Anak bisa sharing tentang apa yang dirasakan dan dialami. Pun juga di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya, supaya apa? Karena bagi saya, rumah itu adalah tempat utama untuk orang belajar tentang bagaimana dicintai dan mencintai. Karena ketika kadang-kadang kita tidak merasa dicintai, kita tidak menyadari bahwa saya harus melakukan kok, saya nggak menerima itu tadi. Nah, sementara tadi bahasa cinta dari setiap orang berbeda, meskipun dia sudah diberi, tetapi karena dia merasa bahwa saya belum mendapat begitu. Nah, ini pengalaman merasa tidak dicintai ini agak berbahaya, teman-teman. Karena apa? Itu akan membuat orang merasa kurang dan dia ingin menjadikan pengalaman luka yang belum sembuh itu menjadi penyebab dia melakukan tindakan-tindakan. Nah, saya kalau perhatikan bullying kan ada beberapa yang ada kategori bullying verbal mungkin dengan kata-kata hinaan, olokan. Nah, itu kalau di rumah dia biasa dihina, diolok, atau bullying fisik seperti ditonjok atau ditampar atau dipukul ya. Atau bullying psikologis misalkan seperti dia dikucilkan, diisolir, dijauhkan atau didiamkan saja. Pengalaman-pengalaman ini bisa jadi akumulasi. Kalau saran saya, buatlah identifikasi para guru di sekolah, para orang tua di rumah, buatlah identifikasi relasi Anda dengan anak, di mana Anda mendampingi mereka, supaya tahu mereka itu menempatkan diri dalam seperti apa, dan pengalaman merasa dicinta itu apakah ada di dalam diri mereka. Karena kalau ini tidak dibereskan, saya kira pengalaman ini akan berulang tadi. Relasi kuasa yang tidak ada akhirnya membuat orang melampiaskan itu kepada orang lain yang lebih lemah dari dia. Gitu. Oke, baik Pak. Lalu kemudian apa nih Pak kira-kira yang bisa dilakukan? Misalnya kita sudah bisa mengidentifikasi, mungkin juga dari pelatihan atau workshop yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia juga memberikan contoh-contoh cara mengidentifikasi anak-anak yang mungkin memiliki tendensi untuk melakukan bullying atau sedang mendam kemarahan, lalu gimana cara mencegah agar mereka tidak melakukan perundungan? Iya. Jadi kalau di dalam pelatihan-pelatihan kami untuk orang tua Mbak, ada satu sesi yang Pak Anil tadi juga sampaikan itu bagaimana supaya luka-luka batin di orang tuanya ini kemudian menjadi ini ya, bisa tersalurkan gitu. Kemudian dia juga bisa berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi di sesi ini, dan ini menurut saya merupakan keunikan yang kami punya juga gitu ya di modul ini. Jadi kita punya sesi namanya berdamai dengan masa lalu. Jadi kita coba mengingat-ingat dulu pada saat kita kecil gitu, apa-apa saja yang kita alami pada saat orang tua mengasuh kita gitu, hal-hal yang gembira, hal-hal yang tidak enak gitu ya. Dan kemudian untuk hal yang tidak enak itu kita coba untuk memaafkan orang-orang yang mungkin memperlakukan kita dengan tidak baik tersebut gitu.
kita mintakan ampun gitu. Kemudian kita juga minta mereka untuk mendoakan juga gitu orang-orang yang telah membuat rasa sakit kepada kita ini. Dengan sesi ini kita berharap luka-luka batin itu kemudian berhenti di situ gitu. Artinya di bawah alam sadar kita hal-hal yang dulu kita mengalami kekerasan begitu itu diminimalisir, sehingga ketika kita melakukan pengasuhan kepada anak kita pada saat misalnya deadlock nih udah kesel banget gitu sama anak kita, kan kadang-kadang yang di bawah sadar kita nih yang keluar, oh dulu aku sama orang tua aku digituin berarti aku gituin anakku lagi gitu kan. Nah itu udah putus gitu. Dan memang kalau misalnya kita mau melihat anak-anak punya perilaku bullying ini tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, anak-anak yang diasuh dengan otoriter ini, mereka mungkin kelihatan di depan itu sebenarnya tunduk gitu, taat sesaat begitu, tapi belum tentu ketika dia ada di belakang kita gitu ya. Jadi memang kita perlu cukup banyak berkomunikasi dengan anak kita ya. Jadi supaya kita anak kita nggak menjadi korban, anak kita nggak jadi pelaku, sebenarnya kuncinya itu adalah di komunikasi. Bagaimana kita bisa berdialog dengan anak-anak kita gitu. Bisa ngobrol-ngobrol santai sih dengan anak-anak mengenai isu-isu yang ada di sekolahnya, termasuk salah satunya soal bullying. Ngobrol aja misalnya diskusikan dengan anak di sekolahnya gimana, ada nggak yang melakukan bullying gitu. Dari situ kemudian kita tahu apakah anak kita ini jangan-jangan korban bullying atau anak kita ini jangan-jangan pelaku bullying gitu. Jadi dengan mendiskusikan satu isu bullying ini, kita jadi bisa mengidentifikasi gitu. Sebenarnya anak kita ini siapa gitu, dia korban atau jangan-jangan pelaku gitu. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah ngajak ngobrol anak kita. Jadi sebaiknya lebih banyak komunikasi dengan anak kita untuk membahas isu-isu tertentu. Kalau misalnya anak kita tiba-tiba nih nggak mau sekolah gitu, atau tiba-tiba dia nanya teman saya kemarin tuh misalnya mengalami bullying misalnya seperti itu. Nah ini sebenarnya adalah tanda-tanda yang ini benar-benar temannya yang alami bullying, atau jangan-jangan dia sedang membuka pembicaraan dengan orang tuanya bahwa dia sendiri sebenarnya sedang mengalami bullying gitu. Dia takut cerita langsung pada orang tuanya, dia kemudian pakai kata teman saya mengalami bullying. Nah, itu kemudian orang tua bisa mengajak diskusi dengan dia, dengan menerima gitu apa yang dia sampaikan. Oh iya, temenmu gimana gitu. Jadi tidak kemudian menyalahkan, menyudutkan, tapi di explore aja gitu dari anak itu tadi gitu. Dia mengatakan seperti itu. Iya, itu tadi kalau saya lihat ya, salah satu yang agak akarnya dalam itu juga konsep diri yang rendah, self image-nya rendah. Jadi ketika anak itu tadi yang menjadi korban kekerasan di rumahnya atau pola pengasuhan otoriter tadi, dia punya pemahaman dan konsep diri yang rendah ya. Lalu dia karena rendah tadi makanya dia ini kan ada keinginan untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan dari temannya, apalagi kalau temannya itu istilahnya memberikan support yang mendorong dia untuk melakukan gitu. Nah, hal yang paling krusial adalah lingkaran kekerasan atau balas dendam tadi, karena pernah menerima perlakuan kekerasan. Sekarang ini sejak COVID-19, anak-anak semuanya berhubungan dengan gadget. Nah, pengaruh dari media elektronik menurut saya, ya, game atau film-film yang berbau kekerasan, sadis dan kejam, itu juga menurut saya sangat mempengaruhi. Saya memperhatikan game-game online khususnya, itu selalu mengandung beberapa unsur meskipun sudah ada konten-konten yang berbau pornografi ataupun kekerasan. Tetapi kalau teman-teman melakukan survei terhadap game-game itu selalu ada dua unsur itu, berbau pornografi dan kekerasan. Nah, ini menjadi bibit dari banyaknya kekerasan di lingkungan di mana anak ada. Sehingga penanaman nilai tentang apa itu memperdulikan sekolah kepedulian kepada mereka yang lemah tidak ada, teman-teman. Juga di TV mungkin kita lihat tiap hari tayangan-tayangan dengan berbau kekerasan begitu. Seolah-olah kekerasan itu menjadi budaya, ya, budaya kekerasan.
Makanya kalau tadi ditanya Mbak Selvin menanyakan, bagi saya anak harus dididik dan diajar secara konsisten, bukan dengan hukuman kekerasan. Nah, tentu saya setuju bahwa anak harus didisiplin, ya, tetapi dengan cara yang positif, ya, positif disiplin, bukan dengan hukuman kekerasan. Lalu bagaimana orang tua bisa menjadi role model di sini? Karena apa? Anak kan peniru yang baik dari orang tuanya. Kita ngomong banyak pun kalau anak nggak melihat perilaku yang baik dari orang tuanya, dia juga tidak akan meniru dari orang tuanya. Tadi bagaimana dia melihat. Jadi bukan hanya belajar dan juga mengembangkan penghayatan dan penerapan bahwa saya yakin bahwa semua nilai-nilai agama itu mengajarkan tentang kepedulian, cinta kasih, bela rasa, empati, simpati kepada orang-orang yang lemah. Dan inilah yang harus ditanamkan kepada anak, diajari di rumah, di sekolah, dalam relasi dengan siapa. Kalau ada temannya yang kesulitan, ayo dibantu, bekerja sama bersama-sama untuk melakukan kampanye-kampanye anti-bullying, begitu. Karena dengan demikian, saya yakin itu mata rantai daripada lingkaran kekerasan tadi bisa kita putus dan kita bisa semacam menyemai sikap positif dari perilaku sehari-hari yang lebih mempedulikan, bukan membuli orang-orang di sekitarnya. Baik, Pak Anil. Oke, jadi bisa saya simpulkan sedikit bahwa sebenarnya ada beberapa faktor juga yang merupakan berkontribusi terhadap bagaimana akhirnya anak ini membawa dirinya ke lingkungannya, ke teman-temannya. Bukan hanya pengasuhan saja, tapi apa yang dilihat sehari-hari, apa yang ditonton, apa yang dimainkan, itu menyumbang ya, salah satu faktor penyumbang bagaimana nantinya membentuk karakter si anak ini. Dan tadi mungkin saya merangkum sedikit apa yang Pak Anil sampaikan, bahwa apa yang dilakukan sehari-hari itu membentuk sikapnya, membentuk sifatnya, dan akhirnya membentuk pribadi si anak. Dan mungkin menyambung tadi penjelasan dari Pak Anil dan juga Bu Emi, jika orang tua di pelatihan yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia akhirnya mengakui, wah iya ternyata bisa ya saya melakukan pengasuhan tanpa kekerasan. Mungkin bisa di-share sedikit untuk Mama dan Papa yang menonton tayangan ini, apa cara efektif yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa melakukan pengasuhan, tetap disiplin tanpa menggunakan kekerasan. Silakan, mungkin dari Pak Anil dulu atau Bu Emi dulu? Iya, Mbak. Terima kasih. Jadi kadang kita ini kadang kekurangan kreativitas untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas positif untuk mengembangkan talent anak. Anak kan punya 7 macam kecerdasan ya. Nah, ini setiap anak itu pasti dengan potensi talentanya ini bisa dikembangkan. Bagi saya pengembangan itu kadang pendidikan kita terlalu arahnya kepada kognisi, kurang ke afeksi. Mengenai tentang bagaimana merasakan orang yang sama ya, yang kalau ada orang sedih ya kita ikut bersedih, kalau ada orang susah kita ikut merasakan kesusahannya, menempatkan diri, ini menurut saya pendidikan nilai yang penting. Nah tadi ungkapannya tadi ada 5 bahasa cinta yang perlu dikembangkan dan anak bisa dibuat aktivitas-aktivitas keseharian di rumah. Andaikan kalau ada temanmu yang kesulitan, mereka sekarang ada juga yang mungkin temannya yang terpapar COVID dan sebagainya. Yuk kita telepon, video call, tanya kondisinya apa yang dibutuhkan. Jadi saya kira dengan pendidikan nilai seperti itu akan mengungkapkan bahasa cinta dan kasih itu, membuat mereka punya pilihan-pilihan untuk ternyata orang yang lemah itu tidak harus kita justru buat menjadi korban gitu. Nah, yang kedua, saya perhatikan tadi kalau misalkan tentang aktivitas itu perlu diciptakan di rumah ya. Lalu tentang model pendisiplinan. Nah, seringkali orang tua tidak bisa mengatur anak. Ya. Jadi ini debat kusir ini. Orang tua beranggapan gini, anak nggak bisa diatur, ini harus pakai kekerasan. Sebetulnya orang tua tidak bisa mengatur anak sebetulnya bukan karena anak nggak mau diatur, tapi sebetulnya orang tua perlu belajar, ya, perlu belajar untuk menginisiasi bagaimana memenuhi semua hak-hak anak yang ada di rumah, hak hidupnya, hak tumbuh kembangnya, hak perlindungannya, hak berpartisipasinya itu, dan dorong dengan
tadi kreativitas. Saya dulu sering menjadi pembicara pembicara parenting gitu ya. Kadang orang tua itu concern terhadap anak kalau anak sudah orang tuanya dipanggil ke sekolah. Jadi baru tuh ya Pak ya merasa ya, wah ini apa nih ya, yang salah apa gitu. ini? Ya, karena apa ya seolah-olah pengasuhan itu diserahkan. Kalau di sekolah ya saya serahkan ke sekolah. Kalau di lembaga agama, di gereja atau di masjid sudah saya serahkan. Jadi seolah-olah orang tua padahal nilai tadi, nilai keluarga, nilai di sekolah, nilai di lembaga agama, nilai di masyarakat, ini kan harus kompak ya. Kompak mau menanamkan apa. Sehingga ketika kompak, anak, di sekolah saya dapat hal yang sama, di rumah saya dapat hal yang sama. Jadi anak bisa lebih mudah untuk mempraktekkan. Tapi kalau nggak sama, bingung kan dia. Dia confused dengan nilainya tadi. Istilahnya bahu-membahu gitu ya Pak Anil ya? Kerjasama lah untuk membangun lingkungan yang aman, nyaman untuk anak. Iya. Oke, baik Bu. Ini silakan Bu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Iya, kita itu kan kalau sebagai orang tua itu kan paling sering nih marah sama anak itu kan karena biasanya kalau anak salah ya, terus kita marah gitu kan kalau anaknya salah. Nah ini yang mungkin perubahan mindset juga yang perlu kita lakukan gitu, artinya melihat kesalahan itu sebagai bagian dari pembelajaran anak gitu. Jadi berilah kesempatan anak juga untuk melakukan kesalahan gitu, walaupun mungkin bukan kesalahan sama terus-menerus gitu, kita juga nggak bisa tolerir juga gitu, tapi kita dulu waktu kecil kan juga sering melakukan kesalahan gitu ya, kalau tiap salah dimarahin kan juga repot juga, tapi ini kesempatan untuk belajar sebenarnya salah bagi anak itu gitu. Jadi perubahan mindset ini juga yang perlu kita lakukan. Kedua juga mungkin kita perlu mengetahui tahapan tumbuh kembang anak gitu ya, ada tahap di mana memang anak itu misalnya pada usia tertentu, misalnya pada usia 2-3 tahun, misalnya begitu, itu dia banting-banting barang, misalnya gitu kan. Karena memang pada saat itu, misalnya motoriknya itu harus harus berkembang gitu, sehingga dia melakukan hal itu gitu. Jadi perilaku anak yang sepertinya kita anggap salah, misalnya nih, anak remaja senangannya misalnya kebut-kebutan misalnya gitu. Nah kita juga harus memahami bahwa pada periode itu dia juga ada masa ingin menunjukkan pada teman-temannya bahwa dia hebat misalnya seperti itu. Itu sebenarnya adalah masa tumbuh kembang anak yang sebenarnya normal, dan sebenarnya kita nggak perlu marah gitu loh terhadap hal itu, tapi kita sebenarnya harus mengerti bahwa memang anak itu ada di fase tumbuh kembang seperti itu, baik secara fisik, psikologis, mungkin secara seksual juga gitu. Misalnya ada fase usia tertentu anak yang tiba-tiba sering pegang alat kemaluannya gitu. Itu karena memang secara pertumbuhan seksual dia lagi ada di fase itu misalnya. Itu kita harus mengerti. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu dipukul, tapi kita bisa ajak dia itu. Satu kunci lagi adalah dialog. Jadi kita perlu dialog sama anak-anak. Kenapa misal dia melakukan itu, apa yang dia rasakan ketika dia melakukan itu. Tanyakan juga misalnya apa misalnya bahayanya ya, apa untungnya, apa bahayanya ketika dia melakukan itu. Dan harapan kita kemudian dia bisa membuat keputusan sendiri bahwa memang oh ya saya nggak bagus ya sebenarnya melakukan itu. Itu sebaiknya datang dari anak. Oke, kalau misalnya itu nggak baik, ke depan kamu mau seperti apa gitu. Kita juga melatih anak gitu ya untuk dia bisa membuat keputusan sendiri gitu dan membuat keputusan yang baik. Karena mau nggak mau anak ini kan nanti akan dewasa, dan kita juga dia juga akan pergi meninggalkan kita untuk menikah, atau kita juga akan pergi meninggalkan dia gitu. Kita mungkin tidak akan bisa selama-lamanya sama dia dan dia sudah dewasa. Jadi bekal-bekal itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak itu. Dan juga kalau kita mau membuat pengasuhan yang positif tanpa kekerasan, itu harus konstruktif. Jadi misalnya anaknya nggak buat PR, misalnya seperti itu, terus dia disuruh keliling lapangan 10 hari gitu. 10 kali, 10 kali, lama kali 10 kali gitu kan. Nah itu kan nggak nyambung gitu ya antara dia nggak berkaitan PR sama Nah misalnya dia nggak buat PR misalnya sekali, terus kemudian disuruh bikin misalnya 2 kali. Nah itu kan membuat dia juga mungkin akan semakin paham dengan pelajarannya misalnya gitu. Dia juga buat PR gitu kan. Jadi hukumannya itu harus yang namanya konsekuensi logis gitu ya. Jangan sampai apa yang kita berikan dalam tanda kutip sanksi atau hukuman itu nggak ada hubungannya gitu loh.
Dan juga sebaiknya kalau misalnya kita mau bikin aturan-aturan di rumah gitu, itu sebaiknya kita juga komunikasi sama anak, bikin kesepakatan dengan anak, agar anak juga bertanggung jawab atas kesepakatan yang kita sudah buat bersama gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara gitu Mbak untuk melakukan disiplin positif ini. Termasuk misalnya nih, kita kalau udah marah banget gitu, emosi kita udah nggak bisa ditahan gitu kan, kita manusia biasa ya, kadang-kadang kesel banget gitu kan sama anak-anak, lebih baik kita mundur. Ya kalau kita mau bilang mau time out segala, kita juga bisa mundur, kita mungkin tarik nafas dulu, relaksasi dulu gitu ya, sampai misalnya kita udah siap ngomong lagi sama anak kita, ngomong, daripada misalnya kita mukul anak gitu loh, atau mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Jadi kenapa untuk kekerasan itu kita zero tolerance gitu ya Mbak. Kita tidak ada toleransi, nol toleransi sama sekali yang terhadap kekerasan, sebenarnya karena itu. Karena ketika kita emosi, kita tuh nggak tahu sejauh mana kita sendiri tuh bisa mengontrol emosi kita gitu. Jangan sampai emosi kita itu malah kemudian membahayakan orang lain, membahayakan anak-anak. Dan kita juga tahu ada beberapa kasus di mana ternyata anak-anak meninggal gitu gara-gara kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi lebih baik mundur gitu daripada kita kemudian gitu. Sedikit saya tambahkan, saya pernah punya pengalaman sebagai orang tua, anak saya dibully di sekolah. Ya, anak saya ini dia diolokin temannya waktu itu SD ya, dijulukin si hitam. Menurut saya dia putih ya, tapi nggak tahu. Jadi setiap hari dia dipanggil si hitam, dan yang bully adalah hanya satu anak itu saja gitu. Nah, nampaknya di rumah kan saya ajarin jangan membalas, ampuni saja kan setiap hari. Tapi dia kan bertambah besar kan, badannya tambah gede, makannya kan banyak gitu ya. Nah, karena anaknya ini yang bully dia itu kayaknya nggak tambah-tambah gede, dia tambah gede kan. Jadi suatu kali saya dipanggil kepala sekolah di sekolah, saya dipanggil, Pak, waduh saya senang sekali sih, ini pasti anak saya dapat juara atau apa. Enggak, ternyata dapat teguran Pak. Dapat teguran karena anak saya mengangkat anak yang bully dia itu, dimasukkan ke tempat sampah. Jadi diangkat, dia masukin tempat sampah. Dan saya juga terkejut waktu saya bilang, kenapa kamu lakukan itu? Papa ngajarin, masa kalau kita disakiti kita diam saja. Dia melakukan terus. Nah, ini orang tua yang menurut saya harus aware. Ketika anak mengalami satu perlakuan, didengar dulu. Karena dengan begitu kita bisa mendengar sebetulnya pengalaman anak itu terjadi apa. Pada waktu itu, saya cari anaknya. Nah, kebetulan saya mimpin satu acara waktu itu. Saya ceritakan kejadian itu. Sebelumnya saya temuin anak itu. Saya minta anak saya berdamai dengan anak itu. Saya temukan, kalian harus saling memaafkan, yang nggak boleh diterus-teruskan yang kayak gini gitu. Waktu saya mimpin satu acara, saya sampaikan kejadian itu, ternyata anak itu ada di depan, dia angkat, itu saya Pak, begitu. Dan ternyata dia anak seorang dokter dia. Wah. Jadi dari pengalaman itu saya baru sadar bahwa anak itu bisa mengalami perlakuan bullying di mana saja. Waktu dia tidak cerita itu bukan berarti dia pasif. Dia sedang menghimpun kekuatan dan dia sedang mencari cara untuk ini. Jadi dengarkan suara anak dan juga begini, jangan bilang kamu kan laki-laki jangan cengeng ya, awan atau apa. Nah, itu pemahaman nilai yang menurut saya kadang harus dikoreksi ya. Lebih kepada bagaimana membangun relasi yang baik daripada membangun nilai-nilai maskulinitas yang menurut saya kurang tepat gitu. Itu Mbak Selvi. Baik, saya setuju banget nih apa yang disampaikan oleh Pak Anil dan Bu Emi, karena nilai-nilai seperti maskulinitas, kamu laki-laki harusnya begini, konstruksi-konstruksi yang mungkin pada akhirnya jatuhnya nggak konstruktif ya, kalau tadi saya kaitkan dengan penjelasan Bu Emi, tapi justru jadinya mengkotak-kotakan atau mungkin jadinya tidak sehat juga untuk kesehatan mental si anak gitu. Dan tadi saya merangkum sedikit apa yang disampaikan Bu Emi, berarti yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah jangan cepat bereaksi, jangan cepat ngomelin lah istilahnya, berikan ruang untuk si anak berproses mungkin dari kesalahan yang dia lakukan, diajak diskusi, berdialog, karena dari dialog dan diskusi itulah yang mungkin akan jadinya
kembali lagi kita mencurahkan atau menunjukkan bahwa saya sebagai orang tua, saya peduli dengan apa yang kamu rasakan, dan ada diskusi juga yang terjalin bahwa saya orang tua juga wajar mengalami emosi. Ayo kita time out dulu daripada akhirnya mama jadinya marahin kamu atau ngomelin kamu atau papa ngomelin kamu. Lebih baik menunjukkan juga gitu kalau mama lagi capek, mama lagi sedih gitu. Kalau ini saya jadi mau berbagi ini juga nih Pak, berbagi pengalaman. Dulu waktu kecil tuh saya kalau sama orang tua saya tuh kalau melakukan kesalahan terus dibilang nggak boleh kayak gitu. Nah kadang-kadang kan saya nanya, kenapa gitu? Karena emang pure nggak tahu kan. Oh kenapa nggak boleh kayak gitu? Ya pokoknya nggak boleh aja gitu kan. Biasanya kayak gitu kan orang tua ya. Dulu zaman saya ya. Mungkin beda sama orang tua zaman sekarang. Jadi dulu tuh saya kayak pokoknya nggak boleh aja gitu. Nah waktu itu sempat kayak ke adik saya pun jadi kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Udah ngerasa udah gede ya kan. Lebih tahu, lebih pinter. Terus adik saya kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, pokoknya nggak boleh aja. Sekarang baru menyadari, gimana bisa belajar ya kalau nggak ada alasannya gitu. Gimana dia bisa tahu apa yang dilakukannya itu salah atau tidak baik kalau dia aja nggak tahu kesalahannya di mana atau nggak tahu gitu kan penyebab salahnya apa. Wah ini saya jadi belajar banyak nih. Saya yakin yang nonton kita juga nih di YouTube ataupun di websitenya Kido, banyak banget pelajaran yang bisa kita petik gitu. Nah, sayangnya nih kita waktunya tinggal sedikit, jadi mungkin singkat saja, baik dari Bu Emi ataupun Pak Anil. Kira-kira apa yang harus disiapkan atau dilakukan oleh orang tua gitu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Sekarang misalnya sudah punya ilmu baru, oh gitu, oke sekarang saya bisa jadi lebih demokratis di rumah. Bagaimana orang tua juga dapat mendukung untuk merealisasikan impian-impian, baik impian anak, impian orang tua juga di masa yang akan datang. Monggo, mungkin dari Pak Anil dulu. Ya, saya kira sekarang kan orang semuanya work from home ya. Work from home, lalu belajar juga dari rumah. Rumah itu sebetulnya adalah tempat untuk tempat yang paling bagus untuk menyemai cinta kasih. Memang sulit ya, saya harus akui bahwa di keluarga-keluarga itu kadang orang semakin dekat tahu karakternya, malah judgement-nya itu akan makin tinggi, kamu paling begini, kamu paling begini. Nah padahal untuk memahami orang lain itu kan seumur hidup. Saya sendiri belajar memahami anak saya, istri saya, ya. Dan di situ saya ingin menjadikan ya Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadikan rumah. Anda akan mau jadikan rumah itu seperti apa sih? Kebun binatang atau mau dijadikan sebagai tempat neraka atau dijadikan surga? Itu tergantung dari kita. Rumah mau kita jadikan apa? Kalau mau dijadikan tempat menyemai cinta, ya kita belajar dari hal yang kecil, saling menyapa dengan lembut tadi, memutus mata rantai luka-luka masa lalu. Saya memberanikan diri ketika saya diasuh oleh orang tua saya dengan kekerasan, saya memutus mata rantai itu dengan mengampuni orang tua saya. Saya bilang bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada adalah orang tua yang mau belajar dan mengakui kalau dia salah dan belajar dan tidak segan untuk minta maaf kepada anak. Kalau itu melukai, bukan pendidikannya ya, karena orang tua kan dikasih otoritas untuk memang mengajar anak. Tetapi ketika itu menimbulkan luka dan sakit hati kepada anak, kita bisa dengan rendah hati mengatakan, "Nak, minta maaf." Ya, itu tidak ada salahnya. Orang tua belajar minta maaf itu juga nggak ada salahnya. Dan itu justru membuat pendidikan kepedulian dan empati tadi bisa bertumbuh dan berkembang. Dan praktekkan dengan cara-cara yang kecil ya. Misalkan ya dengan tindakan-tindakan kecil, mengambilkan minum, menyediakan handuk. Hal-hal kecil itu sebetulnya kayak sepele ya. Tapi itu bentuk kepedulian itu kalau dilatih tiap hari jadi habitus, jadi kebiasaan. Dan itu anak akan membawanya ke kemana dia ada. Karena dia sudah dilatih dengan cara seperti itu. Jadi jadikan rumah tempat persemaian cinta. Dan kalau salah orang tua, jangan segan untuk minta maaf. Ya. Karena hal-hal seperti itu yang dilakukan jadi terasa damai ya Pak Anil ya. Dan ketika kita merasa damai di rumah, kita keluar rumah pun dengan mood yang enak. Akhirnya kita juga menebar cinta kasih yang lebih luas lagi ke lingkungan sekitar kita. Dan silahkan Bu Emi. Iya, kalau saya sih, saya senang mengutip apa yang teman saya sering sampaikan gitu ya, bahwa berikanlah hati sebenarnya buat anak-anak kita gitu, karena
kalau kita memberikannya dengan hati itu akan sampai ke hatinya juga gitu. Dan ketika kita memberikan hati, memberikan cinta, itu semua harus diperjuangkan. Nggak bisa kita hanya bilang bahwa kita memberikan cinta, tapi kita juga harus belajar cara-caranya gimana, kita juga harus mempraktekannya, begitu. Nggak hanya sekedar bilang. Jadi yang tadi seperti Pak Anil sampaikan, ya itu kita juga harus belajar juga gitu, karena kita sebagai orang tua juga adalah manusia biasa, juga penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Anak kita juga seperti itu, sama penuh dengan kekurangan dan kelebihan, dan bagaimana kita kemudian bisa saling memahami itu Mbak. Jadi berikanlah hati supaya itu juga bisa sampai ke hatinya mereka. Mungkin keluarga-keluarga bisa membuat ini ya, kegiatan aktivitas bersama untuk menghentikan bullying ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Menurut saya itu perlu digagas oleh, termasuk Kido ini perlu mengadakan semacam campaign gitu, melibatkan semua stakeholder, dan saya yakin kalau itu dilakukan, kesadaran masyarakat itu tumbuh gitu ya. Yang benar itu begini loh, bukan ini gitu kan. Ada orang kadang-kadang yang benar itu yang itu, padahal itu nggak benar gitu. Dan karena kita terlalu banyak di sekitar kita itu penanaman nilai-nilai yang dikembangkan dari budaya-budaya yang mungkin belum kita koreksi karena menghasilkan produk dari suatu pengasuhan yang tadi menghasilkan aktor-aktor bullying. Nah itu. Baik Pak Anil, ini salah satu saran yang baik ya, mungkin ditampung tadi sarannya untuk Kido nih, untuk kedepannya mungkin kita bisa mengadakan sesuatu, nanti kolaborasi lagi dengan Wahana Visi. Iya, kalau pelatihan juga bisa loh. Ini karena kalau pelatihan pengasuhan dengan cinta itu kan memang ada sampai membangun masa depan, merubah tadi kebiasaan buruk menjadi tadi kebiasaan yang lebih positif. Itu bisa juga nanti menghubungi kami. Baik, terima kasih banyak Bapak Anil nih. Kalau bisa dibilang nih diskusi kita pagi ini semacam suatu, untuk saya pribadi ya, baik ini memang tambahan ilmu untuk saya, ini juga sebuah reminder untuk saya untuk jangan pernah berhenti berempati, menebar compassion ke orang lain, menebar cinta, dan ketika kita memulai semua yang positif dari dalam diri kita, lingkungan kita pun juga akan positif gitu. Terakhir ada tambahan dan kita akan tampilkan di layar karena jika parents, mama, papa, rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini memerlukan diskusi dan training lebih lanjut, boleh ya Pak Anil dan Bu Emi saya sampaikan ya bahwa Wahana Visi Indonesia akan sangat terbuka untuk berdiskusi mengenai pengasuhan dengan cinta. Dapat menghubungi nomor yang tertera di layar, yaitu bisa menghubungi Kahana di 08 111 380 7521, atau jangan lupa juga, jangan sampai ketinggalan, akan ada webinar pengasuhan dengan cinta ini, Wahana Visi Indonesia, melalui websitenya di wahanavisi.org atau di Instagramnya di wahanavisi_id, ada Facebooknya juga, ada Twitter, dan ada LinkedIn-nya. Jangan sungkan-sungkan untuk berkolaborasi, betul begitu ya Pak Anil dan Bu Emi ya? Iya, belajar bersama, bertumbuh bersama, dan menyebar cinta bersama juga. Kita butuh teman sebanyak-banyaknya. Gitu. Amin, dan ketika kita berkolaborasi dalam kebaikan, mudah-mudahan juga dampak yang dihasilkan juga akan lebih besar. Terakhir mungkin ada yang disampaikan lagi, baik dari Pak Anil atau Bu Emi, sebelum kita tutup sesinya. Iya, kalau dari saya sih Pak, kita sebenarnya bisa kok melakukan semua hal ini gitu. Artinya melakukan pengasuhan dengan cinta seperti yang saya tadi ceritakan kalau saya melakukan pelatihan gitu ya. Asal pertama kita mau terbuka dan mau belajar. Itu aja, bagaimana mengasuh anak tanpa kekerasan. Kita bisa kok. Iya. Kalau dari saya, bullying adalah tanda dari suatu tindakan yang melukai dan terluka. Itu tandanya. Jadi kalau ada orang yang mengalami, baik dia jadi korban maupun jadi pelaku, dua-duanya itu generasi yang terluka. Nah, ketika kita mengalami luka, harus kita pulihkan dong, kita kembalikan kan ke tujuan mula-mulanya, kita buat utuh kembali, kita buat bisa utuh lagi, gitu ya, supaya jangan yang luka ini terus menimbulkan luka-luka baru. Mari dengan pelatihan-pelatihan yang tadi kita tawarkan, teman-teman bisa join bersama dengan kami untuk membangun pengasuhan dengan cinta, untuk membangun yang luka, generasi yang luka menjadi generasi yang utuh dan
bisa peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Amin. Terima kasih banyak Pak Anil dan juga Bu Emi. Ya. Berarti dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anil dan juga Bu Emi barusan, karena keterbatasan waktu, sayang sekali sesi talk show kita harus kita akhiri. Mudah-mudahan kolaborasi yang terjalin antara Kido dan Wahana Visi dapat terjalin terus di masa depan ya, Pak Anil dan Bu Emi. Senang sekali saya juga sekali bisa di sini. Bisa ketemu sama mama papa semuanya juga, teman-teman yang pegiat pemerhati anak. Ya. Senang sekali kami juga dapat berkolaborasi di kesempatan kali ini, dan juga rekan-rekan semua ikuti terus rangkaian acara dari Kido Fest yang masih akan dilaksanakan hingga esok. Nanti akan ada talk show lagi mengenai parenting at home di main hall di pukul 2 hingga pukul 3 nanti. Dan untuk mengakhiri, saya Selvin Jenita mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kami yang luar biasa. Terima kasih Mbak Selvin. Ya. Tuhan berkati selalu untuk semua misi baiknya. Ya. Tuhan memberkati sehat juga. Selalu. Salam sehat. Salam sehat. Tuhan berkati juga semua mama dan papa yang menyaksikan acara kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi baik secara virtual maupun nanti secara langsung. Terima kasih Pak Anil dan Bu Emi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu semua. lagi.